Shalom, selamat malam sahabat Kristus yang terkasih. Kembali di dalam renungan di setiap hari Kamis. Dengan tema perenungan kita pada malam hari ini adalah pasrah pada nasib. Wah, menarik ya sahabat Kristus. Tetapi sebelum kita merenungkan lebih dalam, mari kita terlebih dahulu membaca landasan renungan kita pada malam hari ini yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yang demikian firman-Nya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apa untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Dan yang akan ada, sudah lama ada. Dan Allah mencari yang sudah lalu. Wah, sungguh sangat menarik sahabat Kristus ketika saya membaca perikop firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Pengkhotbah ini. Saya selalu mengingat bahwa di dalam kehidupan kita ini segala sesuatu terbagi menjadi dua. Yang satu adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan atau di bawah kendali kita. Sedangkan di satu yang lainnya, di sisi yang lainnya adalah segala sesuatu yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita atur. Nah, apa saja sih yang ada di bawah kendali kita? Yaitu opini kita, pertimbangan kita, keinginan kita, tujuan kita, pikiran kita, dan tindakan kita. Nah, segala sesuatu ini yang ada di bawah kendali kita itu selalu bersifat merdeka, tidak terikat, dan tidak terhambat. Sedangkan segala sesuatu di luar kendali kita itu apa? Yaitu adalah tindakan orang lain, kesehatan, opini atau pandangan orang lain, kondisi saat kita lahir, atau segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita.
Nah, segala sesuatu yang berada di luar kendali kita itu bersifat lemah, bagaikan budak yang mana ini terikat dan milik orang lain. Oleh karena itu, bayangkan sahabat Kristus, jika kita menganggap hal-hal yang bersifat seperti budak sebagai bebas, dan hal-hal yang merupakan milik orang lain itu seperti milik kita, maka kita akan jatuh pada sikap meratap. Kita akan selalu meratap, kita akan selalu menyalahkan Tuhan dan manusia yang lain. Karena kita menganggap hal-hal yang di luar kendali kita itu bisa kita kendalikan. Jika kita terobsesi atau kita sangat-sangat suka pada hal-hal di luar kendali kita, maka kita harus siap-siap kecewa. Kenapa? Karena itu menyangkut pada segala sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Contohnya perbuatan orang lain, pandangan orang lain tentang kita. Kalau kita terobsesi untuk mengatur hal yang di luar kendali kita, kita jatuh pada perasaan kecewa. Jadi sebetulnya kebahagiaan sejati, ketenangan hanya datang dari segala yang kita bisa kontrol. Jadi dibutuhkan keberanian dan menahan diri. Contoh kalau ada orang yang pikirannya jelek tentang kita, padahal kita tidak pernah melakukan kejelekan itu. Nah, kita butuh keberanian nih dan menahan diri untuk tidak mengatur pikiran orang gitu ya. Karena kalau kita berfokus pada itu, maka kita kecewa ketika orang itu memang kekeh aja dengan pikirannya. Nah, lalu kalau begitu, kalau memang ada sesuatu di luar kita, ada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, apakah kita kemudian harus pasrah kepada nasib ini? Ketika kita jatuh sakit, ketika kita mengalami pencobaan, apakah kita harus pasrah? Tentu tidak. Karena sahabat Kristus selalu ada bagian dalam diri kita yang tetap merdeka. Ada pikiran kita, persepsi kita, tindakan dan pertimbangan kita yang seluruhnya bisa kita landaskan pada iman. Kita memang tidak bisa memilih situasi kita. Kita tidak bisa memilih keadaan yang datang pada kita. Tetapi kita selalu bisa menentukan sikap kita atas situasi yang sedang kita alami. Jadi, sahabat Kristus, fokuslah pada apa yang bisa kita kendalikan. Tujuan kita, tindakan kita, fokuslah pada itu. Karena kita mau percaya juga. Ketika kita fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, iman kita, pikiran dan tindakan kita, maka kita bisa melihat bahwa Allah punya pekerjaan yang hebat. Bahwa Allah berkenan pada hidup kita, meskipun itu mungkin pada sesuatu yang membuat kita kecewa. Tetapi ketika kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, maka ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan bisa kita lihat dengan kacamata iman. Kiranya kita selalu dapat melaksanakan hidup ini tidak pasrah pada nasib, tetapi kita mau melandaskan hidup kita hanya pada iman kepada Tuhan yang punya segala sesuatu dan yang dapat menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin.